Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fal yubalighu syahid al-ghaib wa qala idan balighu anni walau ayah. Sadaqallahul adzim wa balaghur rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin amma ba'd. Hadirin anak-anakku, para pemuda, para remaja, syubbanul yaum rijal bil ghad. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Semoga adik-adik semua betul-betul dengan masa muda, yaitu mengukir di dalam qalbu. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqah. Pemuda yang ideal, hidupnya seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Jadi dengan ilmu dan takwa inilah sebagai bekal untuk membekali masa depan kita, karena masa depan kita ini ditentukan daripada apa yang kita lakukan hari ini. Pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Maka dengan apa yang tadi disampaikan, proses latihan, pembiasaan, ya, secara terus-menerus, maka inilah yang nanti akan melekat dalam diri kita. Dikatakan, oh sebutir garam ini rasanya asin, sebutir gula, ya, gula pasir itu rasanya manis. Untuk menghasilkan gula pasir yang manis ini tentu membutuhkan proses yang sangat panjang dari fase ke fase berikutnya. Dimulai punya lahan sekitar 10 hektar, ditanamin yaitu pohon tebu. Pohon tebu berapa tahun akhirnya panen. Tebu yang sangat indah, yang kelihatan gemuk-gemuk, yang bagus ditebang, dipangkas pakai golok atau pakai arit. Kemudian diantaleni, ya, diikat, diuncalke, dilempar yaitu di atas truk. Kemudian diturunkan, ya, nanti akan digiling, diperas di PG Madukismo, ya, atau PG Rendeng. Ada yang tahu Madukismo itu pabrik apa? Pabrik gula, ya, di Bantul. Ya, terus PG atau pabrik gula Rendeng, yaitu di Kudus. Nah, maka proses daripada untuk menghasilkan satu butir gula pasir yang seperti pasir kecil-kecil seperti itu supaya manis membutuhkan proses satu lah, yaitu mencangkul, tanam pohon tebu. Selanjutnya nanti hasil panen dipangkas, diikat, dilemparin, kemudian diperas. Nah, setelah mulai diperas, maka nanti baru diproses dalam direbus sampai mendidih berapa ratus derajat Celcius, nanti baru proses lagi, maka jadilah yaitu butir-butir gula pasir. Nah, ini satu ilustrasi yang mana untuk menghasilkan suatu produk tentu membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Betul? Nah, siapa yang masih kurang tidur, ngantuk? Masih ada yang ngantuk? Nah, please wake up. Nah, bangun, tatap ke depan. Masya Allah. Tadi malam bisa tidur 3 jam, alhamdulillah.
Tadi malam bisa tidur mungkin 2 jam atau 1 jam, alhamdulillah. Ada yang ingin tidur lagi? Coba ini yang depan, Isawil. Pengen tidur lagi? Masya Allah. Tidur 3 jam nikmat, tidur 5 jam nikmat. Nah, sekarang Allah berjanji, la in syakartum la azidanakum. Kalau kalian pandai bersyukur, Allah akan memberikan nikmat lebih banyak. Tidur 3 jam nikmat, tidur 5 jam nikmat. Kalau memang masih kurang tidur, Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak. Siapa yang mau dikasih nikmat bisa tidur selamanya? Siapa siap ngacung? Ada yang ingin tidur selamanya? Oh, ntar dulu Pak Ustaz, saya kan masih bujang, saya masih pelajar. Tidur selamanya berarti apa? Nah, ini kamu yang bilang loh ya. Aku tidak menawarkan siapa yang siap mati, tapi siapa yang mau tidur lagi? Siapa yang siap tidur selamanya? Nah, kembali ke proses ya. Intinya menghasilkan suatu produk membutuhkan perjuangan dan pengorbanan dan waktu yang lama. Termasuk mungkin para santri. Mana ini santri-santri dari Sumowono? Ya? Kemana? Udah pada pulang? Siapa yang jemput? Coba ditengok di sana. Coba ditengok di ruang sana. Jadi dalam kaidah itu, dalam syair, alala tanalul ilma illa bisitating saumbika ammajmu'iha bibayani. Ya, ingatlah bahwasanya keberhasilan dalam menuntut ilmu syaratnya ada 6 perkara. Ya, dukain wa hirsin wa stibarin wa bulgotin wa irsadi ustadin wa tuli zamani. Jadi syarat dalam kita menuntut ilmu supaya dapat ilmu yang berkah, yang bermanfaat, syaratnya ada 6. 1. Ayo kamu, syarat menuntut ilmu ada 6. 1. Saya tak. Dukain wa hirsin wa stibarin. 1 apa? Punya ilmu. Ya, jadi harus punya ya dukain wa hirsin ya, cerdas ya, dan rasa tolak, rasa ingin tahunya tinggi, wastibarin dan sabar dalam menuntut ilmu. Pengen jadi seorang sarjana kok hanya kuliah ya, hanya pengen pendidikan, dan saya nggak mau TK, SD, SMP, SMA, pokoknya saya pengen kuliah langsung 3 tahun jadi sarjana. Apakah bisa? Nggak bisa. Jadi syarat menuntut ilmu 1 yaitu cerdas, rasa tolak atau rakus terhadap ilmu, bersabar, ada petunjuk bimbingan dari guru, kemudian yaitu yang ada bekalnya, ono sanguni ya, dan yang lama waktunya. Maka kalian di sini 30 jam, kira-kira selama Sabtu Minggu 30 jam di sini itu kira-kira kamu rasakan kira-kira lama atau sebentar? Jujur, kamu di sini sudah 24 jam. Kira-kira 24 jam yang dilalui di sini itu kira-kira sangat lama, bosen, atau kelihatannya baru sebentar kok nggak kerasa ya? Sudah 24 jam. Ayo, saya mau tanya jujur, kira-kira sudah terlalu lama atau masih sebentar? Jujur? Oh sudah sangat lama, berarti udah pada bosan ini ya. Kira-kira di sini bosan apa tidak? Tidak, masa udah ada makan rendang, ada bakso, ada soto, masa ada bosan? Kalau ada orang yang bosan makan nasi, Pak Ustadz saya bosan tiap hari kok makan nasi terus, minum air terus, saya bosan, saya udah nggak mau makan nasi, nggak mau minum. Berarti pertanda, tanda-tanda orang mau. Oh kamu yang bilang loh ya. Pak Ustadz saya bosen tiap hari dengar tausiah, Al-Quran, Al-Hadis, dengarkan ilmu, saya bosen. Kalau orang bosen dalam mendengarkan kebaikan, ini pertanda kolbun marid, hati yang berpenyakit, lama-lama nanti kolbun mayit, hati yang mati. Na'udzubillah min dzalik. Ayo sekarang catat. Syarat menuntut ilmu ada 6 perkara.
Terus dia Pak Marjono nih. Nah, napa mau Pak Don yang pertama? Apa? Apa artinya? Oh, tuh Pak Guru bilang syarat menuntut ilmu 6 perkara. 1, cerdas. Terus Kersin apa artinya? Cobain Mbak Kersin. Yang kedua apa? Sungguh-sungguh. Ya, 1 yaitu cerdas, 2 sungguh-sungguh. Ya, jadi intinya rasa tolaknya tinggi. Ya, bersungguh-sungguh. Cerdas, sungguh-sungguh. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, ada bekalnya, ya, punya bekal. Punya bekal. Yang ke berapa? 5, bimbingan guru. Ayo, petunjuk dari guru atau bimbingan dari guru. Yang keenam, waktu yang lama, ya, waktu yang panjang atau yang lama. Ya, jadi itu sudah menjadi satu prinsip seorang santri. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika ammajmu'iha bibayani tukain wa girsin wa stibarin wa tulgotin wa irsati ustadin wa tuli zamani. Sudah dicatat semua? Masya Allah. Kemarin siapa yang belum masuk? Ayo sekarang kamu please ambil Sweet 17 Ustaz 17 tahun di sini. Baca 6. Ini yang belakang ini. Ya kamu. Syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci mendapatkan ilmu itu ada 6. Yang pertama adalah cerdas, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah bersungguh-sungguh, kemudian yang keempat memiliki bekal, yang kelima bimbingan guru atau ustadz, yang keenam waktu yang panjang. Masya Allah. Kamu sekarang pendidikan sudah lulus apa? Sekarang saya masih SMA kelas 2. Kelas 2. Cita-cita menjadi apa? Cita-cita saya ingin menjadi mujahid. Masya Allah, mujahid mansata ya. Jadi ini siapa nama? Fathul Majid, bisa dipanggil Mas Majid. Masya Allah. Fathul Majid cita-cita ingin jadi apa tadi? Mujahid. Maka dia sekarang punya semboyan, punya moto ya. Ini mujahid, calon mujahid. Sekarang dia punya moto. Motonya apa? Jisamsu. Apa itu jisamsu? Jihad sampai masuk surga. Setuju? Setuju? Setuju. Masya Allah. Ini Pak Iwan pengen jadi mujahid, maka sekarang motonya jisamsu ya, jihad sampai masuk surga. Lah jihad ini maknanya tidak harus kita pikir yang secara ekstrim. Oh sekarang jihad harus pakai senjata, pakai golok. Justru sebelum kita berjihad melawan musuh yang nampak kelihatan, untuk ya yang untuk memenuhi standar layak dan tidaknya kita menjadi seorang mujahid adalah jadilah mujahid sejati, jihadun nafsi, jihadul akbar, memerangi hawa nafsu adalah perang yang besar. Ya, setuju? Nafsunya pengen tidur, pengennya tanduk meneh, harus sungguh-sungguh sekarang dalam menuntut ilmu. Saya peningin mendengar lantunan ayat surat-surat pendek Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا
mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Masyaallah, tak kasih hadiah jadilah calon dai, calon mujahid. Nah, barakallah. Ya, jadi sekali lagi pentingnya kalian the 6 point ya, 6 syarat dalam menuntut ilmu ya, yaitu dengan tadi yang pertama apa? Cerdas. 2 sungguh-sungguh. 3 sabar. 4 ada bekal. 5 petunjuk bimbingan guru. 6 yang panjang masanya ya. Jadi 6 poin ini harus betul-betul kalian tancapkan di dalam hati kalian ya. Ini harus ya 6 poin yang harus menjadi landasan untuk kalian ini kalau kepingin sukses, kepingin berhasil. Nah, selanjutnya anak-anakku yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap kita bahwasanya Allah sudah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat ya, yang ditugaskan untuk apa? Ukhrijat linnas, untuk keluar menjumpai umat manusia. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf ya, mengajak kebaikan ya, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala Tuhan kita adalah ilahinas, Tuhannya seluruh umat manusia. Rasulullah diutus, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidak aku utus kau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Maka kita sebagai umat Nabi, sebagai umat Islam, sebagai umat akhir zaman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah ilahinas, Tuhan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad yaitu kafatan linnas, diutus untuk seluruh umat manusia. Maka kita sebagai PNS, penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tugas kita adalah ukhrijat linnas, keluar untuk menjumpai umat manusia ya. Ilahinas, kafatalinas, ukhrijat linnas. Nah, maka sehingga kita ini, kalau dahulu umat-umat Nabi terdahulu hanya punya kewajiban beribadah ya. Jadi umat-umat Nabi terdahulu itu ya, umat Nabi, kaumnya Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh ya, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, itu kewajibannya hanya ibadah. Sementara kita sebagai umat akhir zaman, sebagai umat Islam, Rasulullah sebagai khatamul anbiya wal mursalin, maka kita sebagai umat Nabi punya 2 perkara. 1 kewajiban kita beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Yang kedua, kita juga punya tugas. Apa tugas kita? Tugas kita adalah meneruskan estafet dakwah, yaitu untuk ad'u ila Allah ya. Jadi tugas kita adalah untuk berdakwah, mengajak taat kepada Allah. Masya Allah ya. Jadi Masya Allah, setiap kita sekali lagi ya, ayo sekarang catat lagi ya. Jadi ini 3 poin tadi. Allah titik 2 ilahinas, Allah titik 2 ilahinas, Tuhannya seluruh umat manusia. Allah ya,
titik 2 ilahinas Tuhannya seluruh umat manusia. Garis berikutnya, garis bawahnya Rasulullah ya, titik 2 kafatan linnas. Kafatan linnas. Rasulullah kafatan linnas titik 2 diutus untuk seluruh umat manusia. Diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, jadi Allah ilahinas Tuhan seluruh umat manusia. Yang kedua, Rasulullah titik 2 kafatelinas diutus untuk seluruh umat manusia. Garis ketiga, kita sebagai umat Nabi, ya, kita ya garis miring umat Nabi atau umat Islam gitu. Kita umat Islam titik 2. Kita umat Islam titik 2 ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas ya, artinya dikeluarkan ukhrijat, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Dikeluarkan untuk seluruh manusia. Dikeluarkan untuk seluruh umat manusia. Dikeluarkan untuk seluruh umat manusia. Siapa yang cita-cita pengen jadi dai? Nah, please come here, maju. Bawa bukunya. Nyatet gak nih? Berarti udah hafal ya? Ayo sini, please come here. Kalau nggak nyatet berarti sudah terukir di dalam kolom. Ayo please sini sebelah kiri. Calon dai. Ya dibaca. Yes. Allah linnas, Allah lahinnas, Rasulullah kafati linnas. Artinya nggak ada. Apa jadinya artinya apa? Nggak ada. Ilahinas apa artinya? Ilahinas. Kan beda apa surat Anas? Ilahinas Tuhannya seluruh umat manusia. Ayo. Coba, apa ilahinas Tuhan seluruh umat manusia? Allah ilahinas Tuhan seluruh manusia. Terus dua, Rasulullah kafatan linnas, artinya Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. ya, tiga, Linnas, kita umat Nabi kita umat Nabi ukhrijat linnas dikeluarkan untuk seluruh manusia. ya, dikeluarkan seluruh umat manusia. Kan tadi cita-cita pengen dai. Jadi dai ini adalah, kamu siap mendapat gelar PNS? Apa itu PNS? Penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, maka kalian harus betul-betul. Nah, sekarang satu ayat yang tentang pentingnya dakwah itu. Waman ahsan qawlan. Waman ahsan qawlan mimman da'a ila Allah. Baca ayat ini. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan innani min muslimin. Ya, ayat lagi. Alladzina jahadu fina. Yang ini apa namanya? Wal takum ummatan yadkhulul jannah. Wal takum ummatun yad'una ayat. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Waltakum minkum yadkhulul jannah. Ya. Jadi banyak ayat-ayat pentingnya dakwah untuk amar ma'ruf nahi. Ya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi ayat-ayat ini sebagai landasan, sebagai pegangan untuk kalian menjadi seorang calon dai.
ini kasih hadiah supaya nanti bisa jadi khotib, dai, jadi apa lagi tuh? Nah, ya. Oh, asli dari mana? Oh, Kendal Kalibulmu, kecamatan Sukorejo. Sahabat ya. Jadi anak-anakku semua, ini sebagai satu landasan untuk kita innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, ditentukan niatnya. Amal ibarat jasad, niat itu ruhnya. Ya, sekali lagi, amal perbuatan kita itu seperti jasad. Ruh, niat itu seperti ruhnya. Saya bisa datang ke sini masih diterima suruh duduk di kursi sini karena masih ada jasad dan ruh. Coba kalau saya datang ke sini ada jasadnya tapi sudah nggak ada ruhnya, berarti jadi apa? Wah, apakah bisa duduk sini? Nggak bisa. Jadi kalau kita kepengen amal kita diterima oleh Allah, syaratnya amal perbuatan kita harus niat, yaitu niat yang benar, niat yang sahih, ya. Niatnya semata-mata adalah untuk mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah. Sering kita dengar ayat kalau Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa berpuasa, landasannya dua perkara, imanan, landasan iman, wahtisaban, dan mengharap pahala karena tahu kalkulasi pahalanya. Wahtisaban mengikuti cara sesuai sunnah Nabi. Maka dengan landasan iman yang sahih, dengan landasan ilmu yang iman dan ilmu ya yang sahih, maka menjadi amal soleh. Jadi syaratnya kalau amal kita kepingin amal diterima oleh Allah, landasannya harus dengan iman dan dengan sunnah Nabi, ya, imanan wahtisaban, maka akan tercatat sebagai amalan sholihan maqbulan, amal soleh yang diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, maka marilah kita sama-sama ya untuk kita belajar yaitu caranya menjadi seorang dai. Ya, nanti setelah menjadi seorang dai juga menjadi seorang khotib. Nah, ini yang tak kasih yang usia-usia. Nah, ini tadi satu. Siapa lagi yang pengen jadi dai, pengen jadi khotib? Ngacung? Enggak ada. Semua kan tugasnya tadi jadi seorang dai. Nah, ya. Siapa ini dibagi nih? Siapa yang belum dapat? Yuk. Afif, sini Afif. Yang ini. Sini, ambil. Ya, jadi itu nanti kalian yang kemarin sudah dapat buku itu dipegang, nanti pelajari untuk tampil ke depan. Nah, jadi ini public speaking untuk khotib dan imam. Saya pengen dengar lantunan ayat. Yang apa? Yang sudah tahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون نون والقلم وما يسطرون ما أنت. Ayo, yang nyaman. Ayo yang hafiz-hafiz. Nun wal qalami ma yasturun. Itu kan nun wal qalami ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim wa inna laka la'ala khuluqin 'adzim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, bagi teman siapa yang anu? Saya ambil udah.
Siapa yang mau? Ayo publik lagi yang belum dapat kemarin, yang belum dapat imam khatib. Ya, yang belum dapat. Bagi siapa yang belum dapat? Calon-calon dai. Ya. Jadi intinya tugas kita adalah tadi kewajiban untuk ibadah, yang kedua kita punya tugas untuk berdakwah. Ya. Jadi antara kewajiban dan tugas itu seperti ya Mama. Kewajiban Pak Polisi, oh datang jam 7 tepat sudah masuk kantor, pakai seragam komplit. Terus tugasnya apa? Oh tugasnya sesuai bidang, oh dia seorang polantas, maka dia menjadi istilahnya untuk mengatur lalu lintas dan sebagainya. Demikian juga kita umat Islam, kewajiban kita orang Islam harus menjalankan 5 rukun Islam ya secara sempurna. Terus tugas umat Islam apa? Tugas Islam balighu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Jadi tugas kita untuk berdakwah. Rasulullah juga bersabda, "Fal yubalighu syahid al-ghaib." Sampaikan dari yang hadir kepada yang tidak hadir. Jadi kalian saat ini duduk di sini menuntut ilmu, nanti ilmu yang kalian dapatkan, tugas kalian nanti harus menyampaikan. Barang siapa mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum diketahui. Bahkan barang siapa mendapatkan ilmu, kemudian menghafalkannya, mengamalkannya, dan menyampaikannya atau menyebarkan ilmu tersebut, Allah akan memberikan ilmu yang belum diketahui. Ya, jadi ilmu kita sekali lagi la in syakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur atas nikmat ilmu, Allah memberikan ilmu yang lebih banyak. Terus kalau kita dapat ilmu, jangan merasa saya sudah habis ikut pelatihan, saya sudah ikut pesantren holiday, wah ilmu saya sudah banyak. Kita harus punya kefahaman bahwasanya wa fauqa kullu dzi ilmin alim. Di atas orang yang pandai ada yang lebih pandai. Bahkan di atas orang yang paling pandai sekalipun ada Allah yang maha pandai. Jadi jangan kalian sok keminter, ya, jangan merasa sok paling pandai, karena di atas langit masih ada langit. Siapa yang pernah ke langit pertama, ngacung? Belum ada. Ketinggian dari bumi ke langit itu berapa juta kilometer, Pak Marjono? Sudah pernah ada data survei membuktikan? Kita nggak bisa ya mengkalkulasi ketinggian berapa juta kilometer. Nah, itu baru langit secara zahir yang nampak. Apalagi